Rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT turut direalisasikan untuk layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KJSU di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kanjuruhan. Sementara itu di tahun 2024, rumah sakit milik pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Malang tersebut saat ini sedang membangun fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan layanan prioritas KJSU. Direktur RSUD Kanjuruhan Dr. Bobby Pranowo SPEM KICM Biomed dan staf melakukan peninjauan progres pembangunan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KJSU di lantai 2 gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kanjuruhan. Pak Direktur, jadi sebelumnya boleh diceritakan untuk dana di BHCHT yang diperoleh oleh RSUD Kanjuruhan ini seperti apa mulai dari tahun 2000 tahun sebelumnya mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau dana di BHCHT itu kan dari kesehatan itu dapat kalau nggak salah 40% ya di keseluruhan. Jadi dibagi menjadi apa namanya? Untuk dinas kesehatan, RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang. Nah, kami kalau di setiap tahunnya memang dalam pengembangan program kerja mulai dari 2022, 23, 24 itu fokusnya kepada pelayanan ke kanker, jantung, stroke, dan kardio. Jadi ada KJSU namanya, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Nah, untuk itu di dalam pembagiannya untuk tahun 2022 itu kami fokuskan mempersiapkan untuk jantung. 2023 itu mulai dari untuk mempersiapkan untuk kanker sama urologi sama stroke. Nah, untuk yang ini, untuk yang tahun 2024 itu untuk keempatnya. Jadi di dalam rencana kita ini ada step by stepnya. Yang pertama dalam perbaikan layanan itu adalah yang pertama kami perbaiki bagaimana mempercepat akses, memudahkan akses masyarakat masuk ke Rumah Sakit Kanjuruhan dengan cara kita memberikan edukasi, kemudian PKRS ya, kemudian menggunakan media sosial, kemudian banyak pasien yang datang. Nah, banyak pasien datang itu menimbulkan satu permasalahan. Permasalahan adalah penumpukan pendaftaran, penumpukan antrian obat. Karena kan kita iklankan. Jadi banyak masalahnya, jadi
ada untuk kecepatan pendaftaran kurang cepat nih. Kemudian pembagian obat kurang cepat nih sehingga sampai maghrib kadang-kadang malam. Nah ini kan jadi masalah ya. Betul. Nah terus kemudian kami perbaiki, kami langsung sediakan namanya pendaftaran online, pendaftaran online JKN, pendaftaran online RSUD, kemudian ada pengiriman obat secara gratis. Udah akhirnya turun kan, permasalahan itu turun. Masalah yang kedua muncul masalah lagi, bornya tambah naik. Oh iya. Awalnya kami ngurus tuh bornya 38%. Sekarang bisa sampai tahun 2023 itu sudah 70-an. Nah sekarang udah sampai kelas 3 itu sampai 80 sampai 90%. Nah ini kan nggak sehat ya. Kalau di rumah sakit itu yang paling sehat adalah sekitaran 65 sampai 70. Itu paling sehat karena antara beban kerja dengan load pasien. Betul. Nah sekarang ini bornya semakin tinggi. Nah, akhirnya di tahun 2024 kita tambah ITT. Jadi kita punya proyek strategi di tahun 2024 dengan DPHCAT adalah menambah lantai Gajah Mada, lantai 3 dan 4. Jadi penambahannya itu nanti tambahannya adalah 14 di lantai 3, 14 di lantai 4. Nah, jadi kami membangun itu berdasarkan permasalahan yang ada, yang terjadi di RSUD. Perbaikan, kemudian perbaikan ada masalah lagi, perbaikan lagi. Jadi penambahan bor ini salah satunya adalah dampak dari kita memperbaiki semua layanan. Sehingga kepercayaan masyarakat sebenarnya bukan masyarakat tambah banyak yang sakit, enggak. Ya, Kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Itu analisnya seperti itu. Nilainya berapa Pak? Nilainya itu 11,5 M kalau salah. Tahun 2024. Tahun 2024 ya. 2023? 2023 37 M. Tapi 37 M itu nanti dipecah menjadi alat-alat kesehatan strategis, ya. Baik, sistem penerimaannya sendiri seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Kalau sistem penerimaan kan transfer rekening ya, mulai dari nanti ada dokumen perencanaannya juga. Kami nggak bisa langsung misalkan 2024 tiba-tiba langsung kami mau bangun, nggak bisa. Itu berdasarkan dari perencanaan tahun 2023. Tahun 2023 berdasarkan perencanaan 2022. Nggak bisa sulapan itu nggak bisa. Kalau di pemerintahan itu program ujuk-ujuk itu nggak boleh. Betul. Jadi harus ada dokumen perencanaan itu tahun sebelumnya. Ini memang aturan mainnya dari BPK, KPK itu semua seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya program ujuk-ujuk itu tidak boleh. Ya. Dokter, tadi kan disebutkan anggaran yang diterima sekitar 11 sekian miliar. Ya. Itu yang digunakan untuk penambahan tadi berapa? Itu yang kalau total itu 17 M, yang 11,58 itu untuk pembangunan pengembangan TT tadi di Gajah Mada lantai 3 dan lantai 4. Gitu ya. Oke. Untuk aturan penggunaan lebih lanjut itu seperti apa Pak? Aturan lebih lanjut? Iya betul. Ada aturan nggak dalam penggunaan DBHCHT ini untuk? Oh ada. Itu seperti apa? Paling tidak kita ini supaya satu tidak menyalahi aturan. Kami kadang-kadang tuh kepinginnya kan cepet ya, cepet. Tapi kadang-kadang kita itu takutnya nanti ternyata ada aturan-aturan yang kita nggak tahu. Nah untuk itu kita PPS-kan dengan kejaksaan. Jadi pendampingan proyek strategi itu dari kejaksaan. Sehingga kejaksaan bisa mengawal nih dari awal, dari proses lelangnya, dari proses pelaksanaannya supaya satu itu tepat sasaran, siapa yang bekerja, ya kan? Kita milih misalkan dilelangkan di dalam nasional loh ya. Lelang itu bukan lelang di Malang, nasional, siapapun dari Jakarta boleh, dari ini ikut boleh. Kemudian nanti setelah itu baru setelah dilelangkan kita evaluasi, dan evaluasinya itu nanti setiap minggu oleh PPKOM itu akan dilihat, dan itu didampingi terus oleh PPS dari kejaksaan. Karena apa? Satu, ini proyek strategis. Dua, ini harus sesuai tepat waktu. Tiga, tidak boleh ada orang yang intervensi dalam tanda kutip ya. Kemudian sehingga ini berjalan secara lega artis. Intinya itu sebenarnya. Karena banyak hal-hal misalkan setiap proyek itu pasti ada interference itu ada. Nah, tapi kalau dengan PPS itu
selama ini sih aman-aman aja. Oke, Ya. baik. Nah, karena ini sudah 3 kali berarti ya Pak yang mendapatkan dana DBHCHT. Apakah ini dirasa sangat membantu untuk para pasien di rumah sakit? Oh, sangat membantu. Karena gini, di setiap tahun kami selalu mempunyai program untuk tahun depan. Nah, seperti tahun 2024 ini, kita tahun 2005 itu sudah ada program kerjanya. Sehingga kalau misalkan program kerja yang dibuat itu berdasarkan, satu adalah melihat kebutuhan masyarakat. Yang kedua, misalkan isu-isu terbaru. Isu terbaru apa? Misalkan kelas kris. Nah, kami sudah menyiapkan mulai tahun 2023, 2024 ini kelas kris ya. Syukurlah kita sudah siap kelas kris itu. Jadi enggak terus kemudian ada kelas kris kemudian rumah sakit itu heboh gitu. Wah, ini apa ini bingung ini nanti ruangannya bagaimana? Enggak, kami nyantai sekarang. Karena apa? Sudah kami siapkan mulai tahun 2023. Karena persiapan itu tidak bisa dadaan karena butuh anggaran. Nah, anggaran itu tadi tuh nggak bisa anggaran terus kemudian ujuk-ujuk, ini nggak bisa. Nah, ini sekarang ini kita bisa bilang kita sudah siap dengan kelas kris, apalagi ditambah nanti Gajah Mada kelas lantai 3 dan 4 itu sudah siap untuk kelas kris, dan kelas yang lain sudah siap juga untuk kris. Tinggal ya poles-poles sedikit lah istilahnya gitu. Satu lagi Pak, impact apa yang dirasakan RSUD dari dana DBHCT ini? Ya, impactnya ya, satu ya, kepercayaan masyarakat meningkat, dua, pendapatan rumah sakit juga akan meningkat. Pendapatan rumah sakit meningkat itu akan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit. Yang dampak ke dalam juga ya pasti akan mensejahterakan karyawan. Ya, yang terutama adalah sebenarnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu masyarakat kan gini, saya bangga punya RSUD Kanjuruhan, ya kan gitu ya, bangga. Siapa lagi yang bisa menolong saya? Saya itu dalam artian gini, ekonomi yang menengah ke bawah. Betul. Sekarang ini kalau misalkan mau mencari swasta ya banyak, tetapi untuk yang kelas menengah ke bawah belum tentu mereka itu sanggup. Untuk itu pemerintah hadir kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah, ini Pak Bupati sangat concern terhadap pembangunan kesehatan ini, sehingga sebenarnya terapi kuratif rujukan itu kan di RSD Kanjuruhan itu menjadi unggulan Kabupaten Malang. Jikalau ada masyarakatnya yang sakit bisa hadir membantu, baik mulai masyarakat yang tidak mampu sampai yang mampu, bukan hanya yang mampu saja atau bukan hanya yang kalangan bawah saja yang tidak mampu, tapi kita sasarannya adalah masyarakat yang mulai tidak mampu sampai yang mampu. Jadi kalau misalkan kita proyeksinya adalah, kalau pemerintah itu kadang-kadang, kalau swasta itu inginnya yang mampu terus, tapi kemudian yang nggak mampu diserahkan pemerintah. Kalau kita pikirnya, konsepnya adalah semua harus kita cover semua, sebagai jawaban profesionalisme dalam bekerja di bidang kesehatan, khususnya di kuratif ya. Sampai berapa persen tingkat kepercayaan pasien terhadap RSUD? Tinggi sekarang, naik terus Pak. Kalau nggak salah terakhir itu 84 kalau nggak salah, naik pokoknya, setiap tahun naik. Jadi kami itu ada namanya survei kepuasan masyarakat, setiap sebelum pulang itu ngisi melalui Google Form. Betul. Jadi diisi, dan tahun 2024 ini laporan staf ke saya itu naik tambahan. Berapa? 2023 berapa? 84. 2023 kalau nggak salah 82. Ya. Jadi terus meningkat trennya. Nah, ini merupakan kepercayaan masyarakat nih nggak gampang loh. Betul. Dapat kepercayaan itu butuh waktu. Orang untuk percaya sama kita itu nggak bisa ujuk-ujuk, butuh waktu. Bener tak? Bener tak apa? Nah, ini kepinginnya kita ini mulai dari awal, mulai dari masuk, parkiran, sampai pendaftaran. Ini ya kita ingin cepat, tepat, ramah. Nah, ini yang terus kemudian yang terakhir murah. Nah, ini harus ini. Ini harus ini, karena era zaman sekarang itu beda dengan era zaman yang 5 tahun sebelumnya itu sudah beda. Apa yang dirasakan bedanya Pak? Ya, kalau sekarang kalau lihat negara-negara, Pineng aja, PCI untuk pasang ring paling murah. Kenapa kok mereka jor-joran murah? Sekarang Korea, operasi plastik paling murah. Kenapa kok murah? Kok malah mereka itu jor-joran harga murah, bukan jor-joran harga mahal. Kalau ikut Eropa, Amerika, jor-joran harga mahal. Tapi lihat sekarang Asia semakin meningkat terus ekonominya. Nah, ini kami selalu bilang ke teman-teman, ayo kita berikan pelayanan yang terjangkau, murah, tapi berkualitas. Ini bagaimana? Efisiensi. Nah, ini memang tidak mudah, tapi konsep itu adalah konsep yang saat ini yang dibutuhkan.
di seluruh negara. Nah, saya harapkan nanti RSUD Kanjuruhan ini, kalau saya ngomong ke staf ini, kita saingannya bukan rumah sakit swasta, saingannya dengan luar negeri, dengan Penang, dengan Singapura. Itu kita harus jor-jorannya itu sebenarnya. Kalau misalkan masyarakat bisa ketarik ke sini, loh, perekonomian naik loh, orang jualan juga naik. Betul. Terus kemudian hotel-hotel juga penuh. Jadi kita harus mikirkan itu bukan hanya misalkan kayak di Penang itu, dia PCI pasang ring murah. Harapannya bukan pasang ringnya tok yang dapat naik, tapi apa? Ekonominya growth. Kulinernya naik. Terus kemudian yang di Thailand jualan kosmetiknya naik. Jadi perekonomian itu menggeliat. Nah, ini dampaknya itu bukan hanya dampak kesehatan, tetapi dampak ekonominya pun. Itu kita harus mikirin sejauh itu. Oke, baik. Pak, ini mungkin DBHCHT ini kan pasti ada monitoring, ada evaluasi begitu. Ya. Karena RSUD sudah menerima 3 kali. Sejauh ini bagaimana evaluasi dari pemerintah? Wah, kalau evaluasinya sangat-sangat ketat itu. Nah, kalau setiap tahun aja kita awal tahun aja BPK turun, ya kan? Yang tahun 2024 ini aja untuk tahun 2023 itu Januari, biasanya kan April. Januari udah turun. Nah, itu kita akan diperiksa semua. Makanya terkait dengan untuk prosesnya, lelangnya dan lain-lain itu harus benar. Makanya butuh pendamping. PPS itu pendamping kejaksaan itu hanya mengingatkan disemprit kalau misalkan waktunya ini lewat waktu. Kemudian tata cara untuk pelelangannya harus benar. Jadi kita ini banyak yang ngawal, kejaksaan, BPK, inspektorat sendiri, ya kan? Itu juga ini. Di samping juga nanti dari KPK itu selalu setiap tahun memberikan istilahnya mengingatkan lah, kalau di KPK itu bahasanya itu untuk selalu mengontrol lah istilahnya gitu. Nah, itu membuat kita itu kalau di rumah sakit itu kepinginnya banter. Tapi kami jangan sampai banter itu menyalahi aturan. Itu aja sih sebenarnya. Oke, baik. PLT Direktur RSUD Kanjuruhan Dr. Bobby Pranowo SPM KIC M Biomed menyebutkan pengoptimalan program kerja layanan prioritas KJSU tersebut telah mulai dikembangkan secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2024. Tahun 2022 difokuskan untuk persiapan untuk jantung, kemudian pada 2023 mempersiapkan mulai dari kanker, stroke, dan uronefrologi, sedangkan di 2024 untuk seluruhnya. Jadi ini kita berada di depan ruang Gajah Mada, ya. Ruang Gajah Mada ini yang sudah dipakai adalah lantai 1 dan 2. Dan di proyek strategi Kabupaten Malang di RSUD Kanjuruhan ini akan dibangun lantai 3 dan 4. Hal ini sesuai dengan SK Bupati bahwa kami akan memberikan pembangunan di Gajah Mada untuk mempersiapkan kelas KRIS, ya, kelas standar rawat inap. Jadi ini yang kita siapkan juga untuk mempersiapkan KRIS sebenarnya. Walaupun di ruangan-ruangan itu sudah kami siapin, tapi ini kan penambahan TT. Penambahan TT ini yang tadi saya bilang menjawab dari adanya permasalahan yang TT-nya bornya terus meningkat. Nah, bor meningkat itu berarti kebutuhan untuk rawat inap itu semakin tinggi. Nah, untuk itu jawabannya adalah salah satunya adalah penambahan TT. Penambahan TT sekaligus untuk menyesuaikan dengan kelas KRIS itu tadi. Jadi sekaligus persyaratan-persyaratan KRIS itu kita siapkan semua. Gitu. Lahan yang dipakai ini luasnya berapa Pak ini Pak? Kalau lahannya sendiri yang dipakai berapa hektar? Kalau luasnya ini berapa Pak luasnya ya? Iya, ini yang dibangun. Area ini aja. Berapa kurang lebih? Yang dibangun ini Iya, atau yang dibangun ini aja. yang dibangun ya kurang lebih sekitar 400 meter persegi ya. Sekitar ini. Itu berapa ruangan nanti? Untuk berapa ruang? Nanti jadinya 14 ya. 14 jadi 28. TT itu 28 Pak.
Ya. TT-nya 14. 14 28. Tapi kalau untuk ruangannya itu kan per lantai itu ada sekitar 7 ruangan. Ya. Baik. Ini target selesai kapan Pak? Desember ya? Desember. Desember. Dan progres sejauh ini bagaimana? Apakah ada kendala atau seperti apa? Ya, sesuai dengan progres. Jadi Pak Rudi sebagai PPKOM nanti ada juga konsultan pengawas. Itu kita minta laporannya setiap minggu. Jadi minggu pertama, kedua itu progresnya berapa persen. Nanti kan kita kolek misalkan 1 bulan itu sudah berapa persen. Nah kalau misalkan ada keterlambatan di dalam persentase dalam setiap minggu atau setiap bulannya, nah itu baru langsung kita turun mengevaluasi. Kenapa? Tenaganya kurang tak? Ada alat-alat material yang kurang kah? Nah itu aja sebenarnya, kan itu evaluasi dari juga masukan dari konsultan pengawas. Jadi ada konsultan pengawas, ada PPKOM, dan setiap minggu itu sama-sama turun untuk melihat progres persentasenya, supaya nanti di dalam proyek ini kan proyek bukan multi years ya tahun anggaran 2024 ini harus selesai, Desember harus selesai. Baik. Ini berarti lantai 1 sama lantai 2 udah bisa dipakai ya? Sudah bisa. Baik, Jadi sejauh ini- memang sebelumnya udah dipakai. Baik. Jadi yang dibangun adalah yang ketiga dan 4. Baik. Ya. Apa yang dirasakan oleh pasien setelah menempati di gedung yang baru ini, Pak? Ya harapannya kalau kita melihat program Kementerian Kesehatan terkait dengan KRIS itu istilahnya memanusiakan pasien. Betul. Ibarat gitu. Kalau dulu kalau kita lihat rumah sakit itu kalau nggak ada kelas standar rawat inap itu bisa saja loh satu bangsal itu 10 orang. Baik. Ya kan nggak ada standar. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan standar terkait standar pencahayaannya, terkait standar sirkulasi udara, terkait dengan standar jarak antar pasien, sehingga satu ruangan itu ada 4 nantinya. Jadi itu sudah ada teorinya, alasan akademiknya itu ada. Misalkan antar pasien itu nggak boleh kurang dari 1,5 meter. Itu terkait dengan sebenarnya transfer kuman. Kalau udah 1,5 meter itu paling tidak itu dianggap lebih aman dibanding kurang lebih mepet lagi, maka akan nosokomial infeksi di dalam itu bisa tertular. Makanya itu dibuat kelas standar itu istilahnya ya memanusiakan manusia, istilahnya gitulah. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri kita membuat misalkan satu hall 10. Wah itu yang penting kami untung, nggak boleh. Nah, ini sekarang distandarkan. Nah harapannya nanti kami sudah rapat dengan manajemen ingin membuat transformasi kelas 3. Jadi lebih memanusiakan lagi. Harapannya ke depan seperti itu. Oke. Kalau untuk penambahan alat-alat sendiri itu bagaimana, Pak? Kalau penambahan alat itu terkait dengan penambahan pelayanan. Jadi kami dengan isu terbaru ini adalah penyakit catarrhoptis disease ya. Penyakit catarrhoptis itu adalah penyakit yang menggunakan pembiayaan yang mahal dan lama. Itu apa? Ya jantung, stroke, kanker dan uronefrologi. Itu mahal dan lama. Bayangin kalau uronefrologi, orang HD itu aja seminggu 2 kali. 1 kali HD 750. 1 minggu 1,5 juta mampu tahu masyarakat. Nah untuk itu pemerintah hadir. Nah untuk pemerintah hadir, orang-orang yang nggak mampu bisa gratis. Nah ini kan di dalam menurunkan angka kematian dia terkait dengan kanker jantung, stroke dan uronefrologi ini kami berperan serta di Kanjuruhan ini. Nah program-program itu kami masukkan ke program kabupaten, program Kementerian Kesehatan. Jadi ada dana-dana dari dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan, kemudian dana DPHCAT dari Pemkab, ada juga dana dana alokasi umum, tapi juga ada dana BLUD yang RSUD Kanjuruhan sendiri yang menghasilkan dan kemudian kita atur sendiri itu juga ada. Jadi ada beberapa sumber anggaran itu kita maksimalkan semua untuk ke depan ini kita siapkan adalah kanker jantung, stroke dan uronefrologi. Termasuk nanti yang di 2 hektar yang tambahan itu. Baik, ada tambahan juga ya Pak ya berarti? Ada. Jadi kita memaksimalkan yang heritage dulu. Yang heritage ini yang ada yang saat ini berjalan, kita optimalkan sambil kita nanti membuat layanan baru lagi tambahan itu kanker jantung, stroke dan uronefrologi itu 4 blok.
di sisi timur dari RSUD. Itu ada di tanah itu sudah diberikan oleh Pak Bupati, sudah sertifikat diberikan ke kami, itu kami akan gunakan sebaik-baiknya untuk penambahan layanan. Kalau itu misalkan itu berhasil lagi, wah itu lebih besar lagi nanti kita. RSUD Kanjuruhan total pelayanan itu bisa sampai 5,4 hektar. Baik. Nah, harapannya seperti apa Pak ke depannya tentunya melalui program ini, dan pengennya itu seperti apa? Harapannya ya. Harapannya RSUD sebagai rumah sakit rujukan unggulan ya, yang dipercaya oleh masyarakat. Dalam artian ini unggulannya pemerintah Kabupaten Malang untuk bisa dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya masyarakat Kabupaten Malang. Dan kepingin juga nggak semasyarakat Kabupaten Malang aja, tapi sekitarnya ya Jawa Timur. Ini kita kepingin memberikan dampak yang lebih banyak lagi pada masyarakat. Terutama yaitu yang saat ini adalah masyarakat lebih susah mendapat pelayanan itu untuk kanker, jantung, stroke dan uronefrologi. Masalahnya kalau kita ngomong standar internasional pelayanan itu diperlukan alat-alat yang mahal. Lah alat-alat yang mahal itu ya kalau misalkan di RSUD kami itu beruntungnya apa, disupport dari pusat dan daerah. Makanya sekarang sudah ada cath lab. Cath labnya ada 2, yang satu hibrid, yang satu untuk untuk emergency, sehingga orang-orang yang misalkan serangan jantung bisa dipasang ring di RSUD Kanjuruhan sekarang, dan kemudian orang-orang yang kena potensial kena stroke bisa dilakukan di SA, direct cerebral angiografi, seperti yang dilaksanakan di Jakarta yang terkenal cuci darah, cuci otak. Nah itu sudah bisa kita. Jadi kita dalam isu-isu terbaru itu kita tidak mau kalah, ketinggalan. Jadi kami juga mau ikut serta di garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama yang kuratif, ya kuratif untuk kanker, untuk jantung, untuk stroke dan uronefrologi. Bahkan impian kami ke depan, ya sekarang nanti kan di Kementerian Kesehatan itu bukan lagi berdasarkan TT kelasnya. Kelas itu bukan kelas D, C, B, A, tapi nanti kelasnya itu berubah menjadi kelas yang berdasarkan kompetensi. Jadi kompetensi misalkan nanti di sini bisa jantung, bisa paripurna. Ya nanti kelasnya kelas paripurna khusus untuk jantung. Kelas misalkan kelas utama untuk untuk stroke. Gitu. Nah, sekarang ini kan kalau kami sekarang ini kelasnya kelas madya. Nah, jadi kelas tipe B pendidikan utama dan satelit. Ya lumayan, itu sudah fondasi yang kuat sehingga nanti tinggal berapa tahun kita mau menyelesaikan program ini. Misalkan 5 atau 10 tahun. Ini sudah ada roadmap, sudah ada make-up-nya untuk total 5,4 hektar itu sudah ada make-up-nya. Jadi ini bersama dengan Pemkab, dalam hari ini Bapeda, kami sudah koordinasi terus setiap hari terkait dengan pengembangan yang di sisi timur itu. Baik. Ya. Pak, ini yang lantai 1-2 kan udah dipakai nih, Pak, berarti ya Pak ya? Yang di lantai dipakai 1-2. sebelumnya, ya. Kita bisa meninjau langsung nggak Pak di dalam seperti apa? Kalau masuk bagaimana? Untuk kondisi Untuk bisa, saat ini, iya. lantai 1 sama lantai 2 itu masih Dikosongkan. Oh, masih dikosongkan. Karena Belum ada ada bednya gitu ya Pak ya? Kalau bednya sebelumnya memang sudah ada. Oke. Cuman karena ada perbaikan saluran air, Oke. sehingga lantai 1, lantai 2 saat ini kosong. Kosong. Iya. Oh, oke, belum bisa Dipindah. meninjau langsung ya berarti. Itu ada pekerjaan. Biar bisa ada gambaran Monggo. di dalam gedungnya itu kurang lebih seperti apa gitu Pak. Monggo. Ya. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama
kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal, berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Pada step pertama, perbaikan layanan dimulai dari mempermudah akses bagi masyarakat atau calon pasien untuk berobat ke RSUD Kanjuruhan. Salah satunya dengan cara masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut berdampak signifikan dengan meningkatnya jumlah pasien yang berobat ke RSUD Kanjuruhan, sehingga dilakukan perbaikan step selanjutnya, yakni diantaranya adalah memberikan pelayanan pendaftaran berobat secara online. Beragam kemudahan layanan fasilitas kesehatan tersebut juga berdampak pada bed occupancy rate atau BOR atau presentasi pemakaian tempat tidur rumah sakit yang naik dari 30% dan di tahun 2023 bisa mencapai 70%. Bahkan pada layanan kelas tertentu bisa mencapai antara 80 sampai 90%. Itu kan standarnya adalah 4 ya. Jadi satu ruangan itu ada 4. Jadi nggak bisa lagi satu ruangan misalkan untuk 5 atau 6. Nah itu sudah ada standarnya KRIS. Nah kami menyesuaikan sesuai dengan misalkan teori untuk satu ruangan pencahayaannya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian jumlah TT per ruangan itu maksimal 4. Ini di lantai satunya, lantai 2-nya kurang lebih sama. Dan begitu juga nanti lantai 3 dan 4, nanti kita akan menyesuaikan juga satu ruangan itu terdiri dari maksimal 4. Guna mengantisipasi BOR yang terus meningkat, RSUD Kanjuruhan di tahun 2024 akhirnya menambah jumlah tempat tidur bagi pasien. Proyek strategis di 2024 dengan DBHCHT, yakni menambah lantai atau ruang Gajah Mada menjadi lantai 3 dan 4, penambahannya adalah 14 tempat tidur di lantai 3 dan 14 tempat tidur di lantai 4. Disebutkan, anggaran total dari DBHCHT sekitar 17 miliar rupiah untuk membangun penambahan di ruang Gajah Mada RSUD Kanjuruhan tahun 2024 mencapai 11,5 miliar rupiah. Namun setelah melalui proses perubahan anggaran keuangan atau PAK, anggarannya mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Sementara itu, total DBHCHT lainnya juga digunakan untuk menunjang beragam fasilitas kesehatan, di antaranya alat-alat kesehatan di RSUD Kanjuruhan. Perlu diketahui, RSUD Kanjuruhan bukan kali pertama menerima DBHCHT. Sebelumnya di tahun 2023, RSUD Kanjuruhan juga mendapatkan DBHCHT sebesar kisaran 37 miliar rupiah. Alokasi dari DBHCHT tersebut kemudian direalisasikan untuk layanan prioritas KJSU. Di tahun 2023 lebih dialokasikan untuk penyediaan alat kesehatan yang memang membutuhkan banyak anggaran.
Tidak berhenti di situ, perbaikan pelayanan juga dilakukan pada bidang apoteker bagi pasien yang menebus obat, di mana beragam kemudahan pendaftaran yang telah dilakukan di RSUD Kanjuruhan turut berdampak pada antrian panjang pada saat pengambilan obat. RSUD Kanjuruhan kemudian memberikan fasilitas pengiriman obat secara gratis dan berhasil mengatasi permasalahan antrian. Ini merupakan anjungan pendaftaran mandiri APM. Jadi di dalam kemudahan akses, memberikan kemudahan akses pada masyarakat itu ada pendaftaran online, ada juga pendaftaran online JKN. Jadi JKN minta disendirikan. Jadi untuk pendaftaran yang online rumah sakit juga ada. Itu semua memudahkan untuk administrasi sebenarnya. Yang ini online, terus yang kedua adalah dengan APM. Anjungan pendaftaran mandiri. Jadi masyarakat yang mau nanti ini kan habit itu nggak mudah ya untuk dirubah ya. Pertama kita dampingi dulu. Nah, seperti mbah-mbah ini kan nggak mungkin terus kemudian sulapan isok dewe mlebu ya, nggak mungkin. Pasti didampingi terus. Terus nanti bertahun-tahun dampingi, nanti akan dilepas. Jadi mereka datang seperti di bandara itu masukin, kemudian daftar langsung masuk ke poli. Jadi pendaftaran sini. Kalau dulu pendaftaran ke petugas. Nah, kemudian yang kan itu pendaftaran online JKN, APM, kemudian juga ada yang misalkan dia bingung, dia bisa langsung daftar ke loket. Nah, tapi kalau yang mereka yang daftar online itu sudah ada jatah jamnya. Misalkan kalau dulu itu pendaftaran itu yang daftar sendale, ya kan? Untuk paling isu disean. Nah, kalau ini kan enggak, pendaftaran online itu dia misalkan jatahnya nanti jam 10, ya datangnya setengah 10, nggak usah mulai dari jam 5 pagi antri, nggak perlu. Karena sudah ada jadwalnya. Nah, ini semua ini sebenarnya efisiensi inilah yang dibutuhkan masyarakat, karena masyarakat masih perlu, saya harus kerja, saya harus ini, saya harus ngurus SIM, harus ada kejelasan waktu di dalam memberikan pelayanan. Nah, ini sekarang era keterbukaan ini yang kita sodorkan ke masyarakat adalah kemudahan akses di dalam mendapatkan pelayanan terbaik. Iya, karena yang kemarin tuh kami buat promosi layanan. Nah, mulai dari cuman sekitar sehari itu sekitar 200-250 ya. Kami buat edukasi pada masyarakat, pengiklanan, layanan semua. Coba, kira-kira berapa maksimal tambahannya jadinya total? Jadinya total itu sampai 700 kunjungan per hari total ya. Itu kunjungan step by step naiknya, mulai dari 200, 250, 300, 400, 500 notok, kemudian pernah sampai angka ke 700 per hari. Nah, ini menjadikan masalah tersendiri. Karena apa? Jadi antrian lama kan? Karena tidak diikuti dengan mekanisme digitalisasi. Nah, kita switch yang tadinya manual ke digitalisasi. Digitalisasi itu ke antrian online, APM, sehingga mereka dapat aksesnya cepat. Akses cepat itu masyarakat tuh sebenarnya kepinginnya kalau berobat rawat jalan itu quick in, quick out. Kepingin cepat datang, cepat dilayani, cepat pulang, kan itu. Nah, itu yang kami lakukan sekarang ini. Cepat datang pakai online, pulang, obat, tidak usah ditunggu. Obat akan dianterin ke rumah. Betul. Kalau di wilayah di Kepanjen, ya wilayah Kepanjen itu gratis. Kami punya namanya aplikasi inovasi namanya Teman Bara. Ini antar obat gratis di area di Kepanjen. Tapi kalau misalkan di area di luar Kepanjen sampai di Malang, sampai di Lawang, itu pun bisa. Kami kolaborasi dengan namanya OkeCek. Nah, ini sudah harga yang murah, tapi bisa diantar. Jadi pasiennya sudah selesai, dia masih ada acara lain-lain, obatnya sudah di rumah. Ini memotong birokrasi, benar-benar memotong. Orang yang tadinya nunggu sampai maghrib, nunggu sampai malam, karena apa? Obat itu ada racikan, ada kapsul, terus kemudian yang lainnya obat biasa, kan yang obat biasa nunggu, berdasarkan antrian. Nah, ini jadikan permasalahan di layanan.
Untuk itu kami membuat inovasi itu berdasarkan permasalahan. Based on problem, kami buat inovasi jadi menyelesaikan masalah. Nah, sebenarnya rentetannya seperti itu sebenarnya. Seperti saya bilang, perjalanan ini perjalanan yang panjang. Bukan planning jangka pendek. RSUD Kanjuruhan sudah mempunyai planning sampai 20 tahun ke depan. Maka dari itu, dari 20 tahun ke depan itu harapannya ya nanti kita disupport. Nah nanti kalau misalkan sampai kita mandiri, benar-benar mandiri dengan dana BLUD, nah itu harapannya udah nggak perlu bantuan. Tetapi untuk percepatan-percepatan, karena ini milik pemerintah, ya kan, ya harusnya memberikan gini, bisa sih kita sendiri, tapi akan lama. Betul. Tapi kalau bisa disupport, pasien semakin banyak ya, Pak ya. disupport kenapa enggak ini? Betul. Jadi kalau swasta kan mereka pakai swadaya ya. Mereka untuk membeli suatu alat canggih aja harus nunggu BHP dulu. Kalau kami nggak perlu. Kebutuhan masyarakat apa dipenuhi oleh pemerintah. Disitulah pemerintah hadir. Kami sih mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah dan pemerintah Kabupaten Malang yang concern sekali terhadap kesehatan. Dan ini kami syukuri karena kami sebagai pelayan kesehatan ini benar-benar support. Kebanggaan kami kepada masyarakat itu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu aja udah puas banget. Ada yang nangis-nangis datang minta penyembuhan kemudian pulang dengan bahagia senyum, itu sudah terkira ya Pak ya. Nggak bisa dibandingkan dengan uang. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Happy Budiman melaporkan. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal, berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.